menjelaskan sedikit tentang basofil. Baiklah, basofil merupakan salah satu jenis sel darah putih yang memiliki peran penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Sel basofil ini berperan penting untuk menghasilkan reaksi peradangan. Reaksi peradangan yang digunakan untuk melawan infeksi. Selain itu, basofil ini berperan penting untuk munculnya reaksi alergi. Perkenalkan, nama saya Fahri Reza Setiawan, nomor BP 1904017. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ciri-ciri dari basofil. Nah, ciri-ciri dari basofil antara lain, basofil ini memiliki bentuk U dan juga berbintik. Basofil ini terkadang berwarna biru. Basofil ini mempunyai diameter 12 sampai 15 mikrometer. Basofil ini mempunyai jumlah 0,01 hingga 0,03% di dalam sel darah. Basofil ini juga mempunyai granula yang kasar, memiliki inti yang tidak bersegmen, dan basofil ini juga bentuk di sumsum tulang. Apa saja fungsi dari basofil? Basofil memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, itu ada menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Basofil merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh. Salah satu cara kerja basofil adalah dengan mendeteksi kuman, virus, atau parasit asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara mengumpulkannya lalu dihancurkan. Ketika terjadi infeksi, sel basofil akan memanggil sel darah putih lain untuk menghasilkan antibodi dan membasmi mikroorganisme penyebab penyakit. Yang kedua, mencegah pembekuan darah. Sel darah putih basofil berfungsi untuk menyimpan dan melepaskan heparin, yaitu zat mengencer darah yang berperan dalam mencegah pembekuan darah. Zat ini akan dilepaskan oleh basofil ketika tubuh mengalami luka atau infeksi. Ketiga itu menghasilkan peradangan akibat reaksi alergi. Reaksi alergi sebenarnya merupakan bentuk perlawanan tubuh terhadap zat tertentu yang dikira berbahaya, padahal sebenarnya tidak. Saat tubuh mengalami reaksi alergi, sel darah putih basofil akan melepaskan histamin dan mendorong tubuh untuk memproduksi antibodi imunoglobulin E, yaitu antibodi yang dihasilkan sistem imun untuk melawan zat penyebab alergi atau alergen yang masuk ke dalam tubuh. Hal yang mempengaruhi basofil dalam tubuh itu meningkat. Yang pertama itu karena adanya gangguan pada myeloproliferatif. Gangguan ini disebabkan karena sumsum tulang belakang itu terlalu banyak memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga platelet. Yang kedua itu karena adanya penyakit autoimun. Penyakit autoimun ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh itu menyerang sel atau jaringan dalam tubuh yang sehat tanpa adanya infeksi ataupun pencetus lain. Contohnya adalah penyakit radang usus. Yang ketiga itu ada hipotiroidisme. Hipotiroidisme itu adalah keadaan di mana hormon tiroid dalam tubuh itu menurun sehingga metabolisme dalam tubuh menurun dan juga kadar basofil dalam tubuh juga menurun. Yang mengakibatkan kadar basofil dalam tubuh itu menurun, yang pertama adalah hipertiroidisme. Hipertiroidisme ini adalah keadaan di mana hormon tiroid dalam tubuh itu meningkat. Yang kedua itu karena infeksi. Infeksi ini bisa disebabkan karena infeksi bakteri, virus, ataupun parasit lainnya. Yang ketiga itu disebabkan karena alergi akut. Alergi akut ini karena masuknya zat asing ke dalam tubuh. Baiklah, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa saja implikasi klinik dari basofil. Jumlah sel darah putih ini dapat diketahui melalui tes darah diferensial yang berfungsi untuk mengukur jumlah setiap sel darah putih yang ada di dalam tubuh. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis seperti infeksi, penyakit autoimun, anemia, peradangan, leukemia, dan jenis kanker lainnya. Kadar basofil di atas atau di bawah normal dapat menandakan suatu kondisi tertentu kepada tubuh kita. Nah, kita akan mengetahui apa saja implikasi klinik dari basofil. Yang pertama yaitu basofilia. Basofilia adalah peningkatan kadar basofil atau jumlah basofil di dalam tubuh berada di atas batas normal. Basofil yang terlalu tinggi dapat disebabkan oleh
leukemia mieloid kronis, leukemia mieloid akut, polisitemia vera, myelofibrosis primer, trombositemia esensial, dan tumor. Sedangkan penyebab basofilia lain yang lebih umum adalah reaksi alergi atau peradangan kronis yang berhubungan dengan infeksi seperti influenza dan TBC, penyakit radang usus, penyakit autoimun, dan pengaruh beberapa obat-obatan dan makanan. Gejala yang ditimbulkan akibat kadar basofil di atas normal bisa beragam tergantung penyebabnya. Sebagai contoh, jika basofilia disebabkan oleh reaksi alergi, maka mungkin kita akan mengalami gejala berupa ruam kulit. Yang kedua yaitu basopenia. Basopenia adalah penurunan kadar basofil atau jumlah basofil di dalam tubuh berada di bawah batas normal. Basopenia ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu infeksi akut, kanker, dan cedera parah. Gejala yang ditimbulkan akibat kondisi ini juga berbeda-beda, tergantung pada penyebabnya. Misalnya, ketika kita mengalami infeksi, maka mungkin kita akan mengalami gejala seperti merasa nyeri ketika disentuh, demam, hingga diare. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi kadar basofil yang abnormal? Untuk mengatasi kadar basofil yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi akan tergantung pada kondisi yang menjadi penyebabnya. Dalam kasus-kasus yang terkait dengan alergi ataupun peradangan kronis, maka mengobati penyebab yang mendasarinya menjadi sangat penting. Berikut ini adalah beberapa cara dalam menangani jumlah basofil yang abnormal pada tubuh. Yang pertama yaitu dengan penggunaan antihistamin dan menjauhi pemicunya jika kondisi ini disebabkan oleh alergi. Yang kedua yaitu penggunaan albendazole untuk infeksi parasit. Yang ketiga yaitu dengan melakukan kemoterapi untuk pengobatan leukemia mieloid kronis. Yang keempat, penggunaan aspirin dan flebotomi jika disebabkan oleh polisitemia vera. Yang kelima, menggunakan antibiotik jika disebabkan oleh infeksi bakteri.